Sore menjelang malam, ketika seorang pemuda bernama Ardi memutuskan untuk mendaki bukit yang jarang disentuh oleh manusia. Bukit ini terkenal dengan keangkerannya, namun rasa penasaran Ardi lebih kuat. Pepohonan besar dengan cabang-cabang yang menjulur seperti tangan tua seolah memeluk jalan setapak menuju puncak. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan angin membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ardi mencapai puncak dan di depannya tampak sebuah rumah tua yang seolah berdiri melawan waktu. Rumah kayu itu tampak laput, dengan dinding-dinding yang dipenuhi lumut hijau. Atapnya sebagian runtuh, dan daun-daun kering berserakan di terasnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun Ardi merasa ada yang mengawasinya. Langkah kakinya melambat, jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah benar ada seseorang yang tinggal di sana? Atau hanya rumah? Ketika Ardi mencoba mendekati pintu rumah, terdengar bunyi kayu berderit dari dalam. Pintu terbuka perlahan, dan muncul seorang wanita tua. Rambutnya beruban panjang menjuntai hingga ke pinggang, matanya yang sayu, terlihat penuh misteri. Namun ada senyum tipis di wajahnya. Nenek itu berdiri di ambang pintu, mengenakan baju usang dengan warna yang sulit dikenali. Karena sudah memudar, sudah lama tidak ada tamu di sini, katanya dengan suara serak, membuat suasana semakin mencekam. Ardi ragu sejenak, namun rasa penasaran membawanya masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah sama menyeramkannya dengan luar. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, dan ruangan itu gelap dengan hanya sedikit cahaya lilin yang menerangi. Perabotan tua dan usang terletak di sana-sini. Di sebagian besar tertutup debu tebal. Di sudut ruangan, ada kursi goyang yang terus bergerak perlahan. Meski tidak ada angin, Ardi merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Saat percakapan antara Ardi dan nenek tua itu berlangsung, suasana semakin mencekam. Nenek mulai bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana rumah itu dulu penuh dengan kehidupan sebelum semua orang di bukit ini hilang secara misterius. Mata nenek menatap Ardi tajam, dan senyumnya perlahan menghilang, tergantikan oleh raut wajah yang penuh misteri. Mereka tidak pernah pergi jauh, mereka semua masih di sini, bisik nenek dengan suara serak. Seketika, ruangan menjadi lebih gelap. Dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dinding-dinding rumah. Perasaan takut mulai menguasai Ardi. Ia berusaha untuk berdiri dan keluar dari rumah. Tetapi pintu yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Cahaya lilin padam seketika, membuat rumah tenggelam dalam kegelapan total. Ardi meraba-raba dinding, mencari jalan keluar. Namun setiap sudut seolah berubah. Seakan rumah itu hidup dan menahannya di dalam. Suara langkah berat terdengar di belakangnya, dan Ardi tahu, dia tidak sendirian lagi. Ardi akhirnya berhasil menemukan pegangan pintu, dan membukanya dengan kekuatan penuh. Ia berlari keluar dari rumah tua itu, menuruni bukit dengan napas tersengal-sengal. Namun saat ia menoleh ke belakang, rumah tua itu tidak ada lagi. Hanya ada hutan yang lebat dan kabut tebal yang menyelimuti bukit. Apakah rumah itu benar-benar nyata? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh sesuatu di bukit angker ini? Cerita ini masih menyisakan banyak misteri. Apakah nenek dan rumah tua itu benar-benar ada? Atau hanya bagian dari misteri bukit yang angker?